Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia pasal 1 dimulai dari ayat 4 sampai ayat 10. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang akan Tuhan perdengarkan bagi kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti akan kebenaran-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia pasal 1 dimulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal kejujuran di antara dua tokoh dalam khotbah kita ini. Yang pertama dari Tuhan sendiri, kejujuran daripada Tuhan itu dikatakan bahwa benar-benar bahwa Dia mengenal Yeremia dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, kebenaran, kejujuran daripada Yeremia yang mengatakan bahwa benar dia masih muda pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini suatu hal perenungan bagi kita. Kebenaran adalah suatu yang harus muncul di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita harus jujur atas diri kita sendiri. Dan inilah yang terjadi dalam panggilan Yeremia menjadi seorang nabi yang luar biasa. Saudara yang terkasih, terpanggilnya Yeremia menjadi nabi itu merupakan inisiatif daripada Allah. Ya, ini adalah suatu perenungan di dalam kehidupan kita. Yeremia terpanggil menjadi nabi merupakan inisiatif Allah. Ya, dasar pemilihan Yeremia terletak pada Allah sendiri. Dan demikian kita juga sebagai orang percaya. Ya, kita menjadi orang percaya ini adalah merupakan inisiatif dan panggilan Allah dalam kehidupan kita. Maka mari saudara yang terkasih, ketika Allah memakai kita menjadi hambanya, ketika Allah memanggil kita sebagai orang yang percaya kepadanya, maka sungguh-sungguhlah
kita melakukan panggilan itu. Maka saudara yang terkasih, setiap manusia, setiap orang percaya terpanggil dalam hidupnya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena apa saudara yang terkasih? Karena kita imani, ya, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita bukan tanpa tujuan. Ya, Allah menciptakan kita bukan tanpa ada tujuan. Ya, tapi Allah menciptakan kita, dan Allah menciptakan pasti di balik penciptaan itu ada tujuan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari kita renungkan hidup kita. Apa kira-kira tujuan Tuhan menciptakan kita hadir di dunia ini? Ini harus kita tahu. Bagaimana kita tahu apa tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini? Harus kita tanya Tuhan. Ya, kita harus tanya Tuhan, apa sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini? Tapi yang jelas yang harus kita tahu bahwa Allah menciptakan kita memiliki suatu tujuan. Karena Allah tidak menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Maka saudara yang terkasih, mari, ya, dan satu hal juga yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil Tuhan bukan karena kesempurnaan kita. Ya, kita dipanggil Tuhan bukan karena kekuatan kita, tapi kita dipanggil dan dipilih Tuhan di dalam keberadaan kita. Ya, di dalam keberadaan kita sesungguhnya, dan bahkan di dalam kelemahan kita. Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna dan merasa hebat. Ya, maka saudara yang terkasih, tapi yakinilah, ya, tapi jangan ketidaksempurnaan kita itu menjadi alasan kita untuk tidak mengatakan ya terhadap panggilan daripada Tuhan. Tapi kita harus imani dan yakini dalam ketidaksempurnaan itu Tuhan akan sempurnakan, Tuhan akan kuatkan kita. Karena orang yang merasa tidak sempurna, pasti dia akan membutuhkan pertolongan orang lain. Orang yang merasa tidak sempurna, dia akan merindukan pertolongan daripada Tuhan. Dan inilah yang kita lihat. Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna dan merasa hebat. Ya, panggilan Tuhan juga bukan soal usia. Ya, dan ini yang kita dilihat di Yeremia ini. Yeremia mengatakan, aku masih muda. Dia belum berpengalaman. Seolah-olah dia belum mungkin didengarkan. Orang lebih tua daripada dia. Tapi saudara yang terkasih, ya memang Yeremia jujur dengan keadaannya pada saat itu. Tapi Tuhan tidak melihat umur, tidak melihat usia. Tapi ketika Tuhan berkenan, kita harus setia dan kita harus mengatakan ya terhadap panggilan daripada Tuhan. Ya, Tuhan memanggil orang yang menyadari kekurangannya, namun bersedia dibentuk dan diperlengkapi oleh Tuhan. Ya, Tuhan memanggil orang yang menyadari kekurangannya, ya, namun bersedia dibentuk dan diperlengkapi oleh Tuhan. Siapa manusia yang sempurna? Kalau karena kesempurnaan kita dipanggil oleh Tuhan, maka tidak ada yang bisa dipanggil di tengah-tengah dunia ini. Karena setiap manusia adalah manusia yang tidak sempurna. Manusia yang memiliki kekurangan. Manusia yang memiliki kelemahan. Tapi setidaknya kita harus bersedia dibentuk dan diperlengkapi oleh Tuhan. Ya. Ini saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kelemahan ada di dalam kehidupan kita. Tapi jangan karena kelemahan itu membuat kita tidak respon dengan baik terhadap panggilan dan suruhan daripada Tuhan. Tapi mari kita bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan.
Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan orang yang Dia panggil. Ini harus kita renungkan dalam kehidupan kita, bahwa ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menguatkan kita. Maka jangan takut untuk melaksanakan tugas pelayanan, tugas panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Maka mari saudara yang terkasih, kesuksesan kita dalam menjalani kehidupan ini, kesuksesan kita menjalani pelayanan kita adalah ketika kita bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita bersama dengan Tuhan, bukan kelemahan kita yang terlihat, tapi hal yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena apa? Orang Tuhan memanggil orang yang biasa untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Maka saudara yang terkasih, mari, ada rencana Tuhan di balik penciptaan kita. Karena itu mari lakukanlah apa yang telah direncanakan Tuhan dalam penciptaan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Tidak harus kita takut, tidak harus kita ragu menjalani kehidupan ini. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Maka saudara yang terkasih, mari, Tuhan sungguh-sungguh mengenal kita. Tuhan sungguh-sungguh lebih mengenal kita dibandingkan dengan orang lain dan bahkan diri kita sendiri. Maka saudara yang terkasih, mari siaplah untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita lihat dalam ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibuku, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ada 4 kata kerja yang kita lihat dalam teks ayat 5 ini. Yang pertama adalah membentuk. Tuhanlah yang menjadikan Yeremia, Tuhanlah yang menciptakan Yeremia, dan Tuhanlah yang menjadikan dia seorang nabi. Maka saudara yang terkasih, maka yang kedua dikatakan juga mengenal. Ada kata mengenal. Allah sungguh-sungguh lebih mengenal kita dibandingkan diri kita sendiri. Dia lebih mengenal kita dari siapapun. Maka saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah salah pilih. Yang sering terjadi adalah pilihan Tuhan salah memakai pilihan daripada Tuhan. Kita harus ingat itu. Tuhan tidak pernah salah pilih. Yang sering salah adalah pilihan Tuhan itu memakai atau mempergunakan pilihan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari, sesungguhnya kelemahan itu ada di dalam kita. Kesalahan itu ada dalam kita, bukan di dalam Tuhan. Maka saudara yang terkasih, janganlah sekali-sekali salah memakai panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapapun kita harus menghidupi dan melakukan panggilan daripada Tuhan. Baru dikatakan ada kalimat dikuduskan. Di sini kita lihat artinya itu adalah dipisahkan untuk maksud tertentu. Yeremia terpanggil ada maksud Tuhan tertentu, yaitu menjadi seorang nabi. Nabi yang berani, nabi yang tidak takut. Karena apa? Ada perintah Tuhan yang luar biasa. Dikatakan ayat 10, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa yang diberikan kepada Yeremia yang biasa-biasa, dan pada saat itu dia masih muda. Maka saudara yang terkasih, mari yakini dan percayalah
rencana Tuhan Allah dalam kehidupan kita selalu dimulai dari Allah merencanakan, memanggil, memperlengkapi, dan mengutus. Ketika Allah memanggil, ketika Allah mengutus, maka Allah akan terus menyertai kita. Dan Allah sendiri yang mengatakan bahwa Dia akan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia, kepadanya sungguh akan menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulutmu. Artinya Allah memperlengkapi Yeremia. Allah menyalakan semangat, menghidupkan semangat, mengorbankan semangat Yeremia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maka saudara yang terkasih, di dalam Tuhan kita mampu berkata-kata. Dan apa yang kita katakan itu adalah perkataan yang berasal daripada Tuhan, yang melahirkan kebenaran di dalam kehidupan kita dan melahirkan suatu cambuk yang menyadarkan orang lain dari apa yang tidak benar yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Maka saudara yang terkasih, mari sekali lagi dikatakan, Allah merencanakan dalam kehidupan kita selalu dimulai dari Allah merencanakan. Kita yakin dan percaya rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Walaupun banyak tantangan, walaupun makin di dalam proses mungkin banyak kegagalan yang harus kita lalui, tapi kita ingat rencana Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah gagal. Walaupun kita sering mengalami kegagalan dalam kehidupan kita, tapi kita imani rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Maka saudara yang terkasih, mari lakukanlah yang terbaik. Lakukanlah perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut. Dikatakan ayat 6 tadi, maka aku menjawab, Allah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ini tadi kelemahan tadi. Ini juga merupakan kejujuran daripada Yeremia. Dan dikatakan setelahnya, Tuhan berfirman, janganlah katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kusampaikan. Maka saudara yang terkasih, kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah pelayan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Maka saudara yang terkasih, dimanapun kita, kepada siapapun kita berhadapan, kita harus nyatakan kebenaran. Kita harus sampaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan takut. Tuhan mengatakan di ayat 8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari Tuhan akan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Inilah janji Tuhan kepada kita. Allah tidak berjanji bahwa Yeremia, kita sebagai orang percaya, terlepas daripada permasalahan. Namun Dia berjanji akan menyertai kita dalam menghadapi permasalahan. Permasalahan pasti ada, tapi yang jelas Tuhan berjanji akan menyertai, menguatkan kita, dan bahkan melepaskan kita daripada permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, kurang lebih 40 tahun pelayanan Yeremia banyak mengalami penderitaan, kelaparan, terpenjara, diancam berkali-kali untuk dibunuh dan dikucilkan dari lingkungan sosial. Tapi justru dia tetap bersemangat untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Tema Yeremia bahwa bangsa Yehuda yang tidak bertobat tidak terlepas daripada murka Allah. Kenapa Allah murka kepada mereka? Karena dalam konteks ini kita lihat Yehuda dalam krisis moral, krisis kepemimpinan, dan bahkan krisis agama. Maka saudara yang terkasih, mari saatnya kita menyuarakan kebenaran. Jangan pernah takut menyatakan kebenaran.
Karena untuk kebenaran itulah kita diciptakan. Dan untuk kebenaran itulah kita terpanggil. Dan untuk kebenaran itulah kita diperlengkapi dan diutus oleh Tuhan. Maka saudara, mari ya, panggilan Tuhan pada Yeremia ini adalah panggilan yang menguatkan, ya, meneguhkan dan mengokohkan pelayanan Yeremia. Dan ini juga menjadi sebagai perenungan bagi kita. Panggilan Yeremia ini, ya, panggilan Tuhan kepada kita, panggilan Tuhan kepada orang yang percaya, hamba Tuhan adalah panggilan yang menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan pelayanan kita. Maka saudara yang terkasih, mari kita tetap kuat, kita tetap teguh, dan kita tetap kokoh walaupun banyak tantangan yang kita hadapi. Saudara yang terkasih, panggilan Tuhan ini adalah panggilan yang membuat Yeremia merasakan kekuatan baru, membuat Yeremia meyakini panggilan hidupnya, dan membuat Yeremia mampu melanjutkan pelayanannya. Maka saudara yang terkasih, mari ini mengingatkan kita kembali agar kita bersemangat atas panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita, karena setiap waktu itu sangat berharga untuk melakukan kebenaran, untuk menyampaikan, menyuarakan kebenaran. Dan mari saudara yang terkasih, kita bukan hanya menyuarakan kebenaran, tapi kita harus hidup dalam kebenaran. Kita bukan hanya menyuarakan kenabian, tapi hidup sebagai seorang nabi. Kenabian itu yang penting dalam kehidupan kita, bukan hanya suara kenabian itu. Maka saudara yang terkasih, ya, orang yang percaya juga bukan hanya percaya dengan ungkapan, tapi yang terpenting juga adalah percaya di dalam perbuatan. Maka saudara yang terkasih, mari kita dipanggil untuk mengasihi. Kita terpanggil untuk melayani, dan kita terpanggil untuk menyuarakan kebenaran. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah kebenaran firman yang boleh kami sampaikan kepada kita. Mari semangatlah, karena Tuhan memiliki rencana di balik penciptaan kita. Jangan sia-siakan itu. Sebelum kita mengetahui sesungguhnya apa panggilan itu, mari tetaplah bertanya kepada Tuhan dan minta hikmat daripada Tuhan, karena Roh Allah telah dijanjikan bagi kita untuk memampukan kita menyampaikan dan mengetahui rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Salam.